warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Apa kabarnya hari ini? Jawabannya adalah Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Nah anak soleh, Alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Nah hari ini kita akan belajar materi yang baru lagi dari yang kemarin. Tapi sebelum belajar, kita sama-sama membaca doa belajar dulu ya. Nah, doa belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Nah, anak soleh, hari ini kita akan belajar di materi baru lagi, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, aku merawat tubuhku. Nah, anak soleh, siapa di sini yang sering cuci tangan kalau mau makan? Atau siapa di sini yang sering cuci tangan ketika habis keluar dari rumah? Nah, atau dari tempat luar rumah. Nah, kita akan belajar aku merawat tubuhku. Bagaimana kita merawat tubuh kita? Nah, anak soleh, tubuh itu harus dirawat agar tetap sehat. Kita harus menjaga kesehatan tubuh. Nah, tubuh yang sehat akan membuat kita semangat. Tapi tubuh yang tidak dijaga kebersihannya akan membuat kita lemah dan sakit. Nah, dengan merawat tubuh kita, itu menandakan kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, untuk itu, anak soleh harus tetap menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, anak soleh, Ustazah hari ini akan mengajak anak soleh untuk mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan bersih. Nah, ikutin Ustazah ya. Nah, anak soleh, hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, anak soleh harus mengambil air terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah, selanjutnya simpankan sabun. Nah, setelah ada sabunnya, kalian gosok-gosok begini. Nah, setelah ini kalian gosok ke bagian punggung tangan kalian. Nah, sesudah punggung tangan, gosoklah jari-jari kalian seperti ini. Selanjutnya, kaitkan jari jemari kalian seperti ini. Nah, selanjutnya, gosok ibu jari seperti ini. Dan selanjutnya, gosok ibu jari pada telapak tangan kalian. Setelah dipastikan bersih, kalian bilas dengan air bersih lagi. Jika ada lap atau kain di bagian kalian, silahkan dilap pakai handuk ya. Nah, itu saja praktek yang dapat Ustazah berikan hari ini. Nah, anak soleh, bagaimana tadi dengan prakteknya? Nah, semoga itu diterapkan ketika kita beraktivitas dari luar rumah. Nah, selain dengan mempraktekkan mencuci tangan tadi, Ustazah akan menunjukkan beberapa video tentang merawat kesehatan bagian-bagian tubuh atau tentang merawat anggota tubuh yang lain. Silakan disimak videonya. Mata. 1. Tidak melihat cahaya yang silau. Karena jika kita melihat cahaya yang terlalu silau, lama-lama mata akan menjadi sakit. 2. Tidak menonton TV terlalu dekat. Sama seperti melihat cahaya yang terlalu silau. Jika kita melihat TV terlalu dekat, mata kita akan menjadi sakit mata dan gangguan tidur. 3. Membaca di tempat yang terang. Karena jika kita membaca dengan cahaya yang kurang, mata kita akan sakit dan bahkan bisa mengakibatkan sakit kepala. 4. Tidak membaca sambil tidur.
karena itu akan membuat jarak antara tulisan dan mata kita terlalu dekat, yang bisa membuat kita sakit mata. Telinga. 1. Tidak mendengar suara terlalu keras. Jika kita mendengar suara yang terlalu keras, kita harus segera menutup telinga kita supaya telinga kita tidak sakit. 2. Menjaga kebersihan telinga. Telinga kita juga harus dijaga kebersihannya, tapi kita harus melakukannya secara perlahan. Nah, kalau bagian dalam telinga kita harus membersihkannya dengan pergi ke dokter. Hidung. 1. Menjaga kebersihan hidung. Kita harus menjaga kebersihan hidung secara teratur. Bersihkan hidung dengan menggunakan kain yang sudah dibasahi dengan air bersih. Gigi dan lidah. 1. Menggosok gigi secara teratur untuk membuat gigi tetap bersih dan tidak bau. 2. Tidak makan dan minum terlalu panas atau terlalu dingin. Jika kita makan dan minum terlalu panas atau terlalu dingin, gigi kita akan mudah keropos. 3. Mengunyah makanan berkali-kali supaya makanan dapat lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Cara merawat bagian tubuh yang lain. 1. Mandi secara teratur untuk menghindari bau badan. 2. Berjalan menggunakan alas kaki untuk melindungi kaki kita. 3. Menggunakan payung saat hujan. Karena jika kita kehujanan, kita bisa terserang penyakit seperti flu, pusing, dan sebagainya. Nah, itu dia adik-adik cara merawat bagian-bagian tubuh. Soleh, masih tetap semangat? Anak soleh? Nah, kalau Ustazah bertanya, anak soleh, kalian jawab, siap. Nah, ulangi ya. Anak soleh, siap. Nah, dengan video tadi, kita sudah mengetahui cara merawat tubuh kita, tapi ada lagi cara lain untuk merawat tubuh kita yang lain, yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis. Nah, agar tubuh tetap sehat, perhatikan cara duduk dan sikap saat menulis ini. Silahkan disimak videonya. 1. Sikap duduk yang benar. Kenapa kita harus duduk dengan posisi yang benar? Posisi duduk yang benar bisa membuat kita tidak mudah lelah, meningkatkan konsentrasi, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, bagaimana caranya? Duduk dengan tegak, usahakan punggung dan pinggang kita tetap tegak dengan cara seperti ini. Dekatkan meja dengan kursi. Semakin dekat dengan meja akan membuat otot-otot, terutama otot tangan, lebih rileks. Karena lebih sedikit otot yang tertarik saat posisi badan dekat dengan meja. Berdiri setiap 40 menit. Duduk terlalu lama bisa membuat kita lelah dan membuat otot kita sakit. Jadi, usahakan kita berdiri setiap 40 menit. 2. Sikap membaca atau menulis yang benar. Cahaya tidak membelakangi bacaan. Usahakan cahaya dapat menerangi bahan bacaan, sehingga mempermudah kita dalam membaca. Jaga jarak mata dan tulisan. Usahakan menjaga jarak antara mata dan tulisan kurang lebih 40 cm, supaya mata tidak mudah lelah. 3. Cara berdiri yang benar. Berdiri yang tegak. Saat berdiri, posisi kita harus tegak. Karena kalau kita berdiri dengan sedikit membungkuk, itu akan menghambat pertumbuhan kita. Dan jika terlalu lama, bisa membuat punggung kita sakit. Ini adalah cara berdiri yang salah. Dan ini adalah cara berdiri yang benar. Nah, itu dia adik-adik kebiasaan yang baik untuk tubuh kita. Nah, anak soleh, itu tadi beberapa video yang Ustazah telah tampilkan kepada kalian, yaitu pertama, cara mencuci tangan. Yang kedua, merawat anggota-anggota tubuh yang lain seperti mata, telinga, hidung, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah dengan
memperbaiki posisi duduk kita saat menulis. Nah, semoga dengan pembelajaran kali ini anak soleh-soleha dapat mempraktekannya di rumah ya. Berhubung kita belum bisa ke sekolah bersama. Nah, Ustazah harap itu dulu penyampaian yang Ustazah dapat berikan hari ini. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selalu jaga kebersihan di rumah.